Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Materi Kesmas. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas latihan soal P3K tentang sanitarian tahun 2023 ya tentunya. Kita akan bagi per part, di mana yang pertama ini kita akan bahas tentang penyihatan air. Nah, nanti juga akan kita bahas tentang submateri casing lainnya, materi promkes, dan materi kesehatan masyarakat lainnya. Oke, kalau gitu kita akan bahas satu-satu soalnya. Nanti teman-teman dikasih waktu 5 detik untuk menjawab dulu sebelum kita jawab bareng-bareng. Oke, kita mulai. Soal nomor 1. Bakteri ini banyak terdapat dalam usus dan membantu dalam proses penguraian makanan. Akan tetapi, apabila bakteri tersebut dikonsumsi bersamaan dengan air minum, bakteri akan menimbulkan gangguan pada kesehatan. Jenis bakteri apakah itu? A. Escherichia coli, B. coliform, C. Salmonella sp, D. Salmonella typhosa. Dan jawabannya adalah A. Escherichia coli. Bakteri ini yang mempunyai ciri satu bakteri gram negatif yang dijadikan indikator kualitas air minum. Semakin banyak bakteri ini, semakin tercemar air dan zat etionin yang dihasilkan bakteri ini dapat menimbulkan kanker. Jenis bakteri apakah yang dimaksud? A. Bakteri E. coli, B. Bakteri coliform, C. Bakteri difteri, D. Bakteri salmonella. Silahkan dijawab teman-teman. Dan jawabannya adalah B. Bakteri coliform. Soal nomor 3. Virus hepatitis A merupakan A. Virus yang menyebabkan penyakit gatal-gatal dan muka ruam, B. Virus polio yang menyebabkan kecacatan pada anak, C. Virus yang menyebabkan terjadinya penyakit COVID-19 dengan gejala anosmia, D. Virus yang menyebabkan penyakit hepatitis A dan terdapat gejala pada makanan dan air yang tercemar sehingga menimbulkan gejala kulit dan mata berwarna kuning, urin berwarna gelap, nyeri otot, demam, serta kehilangan nafsu makan. Silakan dijawab teman-teman. Dan jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan agen mikroorganisme pencemaran air dan dampaknya terhadap kesehatan kecuali A. E. coli, B. coliform, C. mercury, D. dysentery bacillus. Karena kata kuncinya adalah mikroorganisme, sehingga jawaban yang paling tepat adalah kecuali ya. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya mercury. Soal nomor 5. Bahaya dari virus polio terdapat pada air atau makanan yang terkontaminasi oleh tinja adalah A. Menyebabkan kelumpuhan pada penderita, B. Menyebabkan gatal-gatal pada penderita, C. Menyebabkan diare, D. Menyebabkan gizi buruk. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Menyebabkan kelumpuhan pada penderita. Soal nomor 6. Peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga kualitas mutu air terganggu merupakan pengertian dari A. Kesuburan air, B. Pencemaran lingkungan, C. Pencemaran makanan, D. Pencemaran air. Dan jawaban yang paling tepat adalah karena kata kuncinya adalah air, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Pencemaran air. Soal nomor 7. Indikator fisik atau tanda bahwa air lingkungan tercemar yaitu adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui A. Pengamatan mikrobiologi, B. Pemeriksaan kimia air, C. Pengamatan warna, rasa, dan bau, D. Pengamatan kejernihan.
Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Pengamatan warna, rasa, dan bau. Soal nomor 8. Jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia adalah A. Chemical Oxygen Demand atau COD, B. Biological Oxygen Demand atau BOD, C. Oksidasi, D. Reduksi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Chemical Oxygen Demand atau COD. Soal nomor 9. Jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme di dalam air lingkungan untuk memecah mendegradasi bahan buangan organik yang ada di dalam air lingkungan tersebut adalah A. Chemical Oxygen Demand atau COD, B. Biological Oxygen Demand atau BOD, C. Oksidasi, D. Reduksi. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Biological Oxygen Demand, karena di situ ada clue-nya adalah bahan buangan organik. Soal nomor 10. Termasuk kategori apakah air dengan pH di bawah 7? A. Basa, B. Asam, C. Jernih, D. Berwarna. Jawaban yang paling tepat adalah B. Asam. Sedangkan pH di atas 7 biasa disebut dengan kategori basa. Oke, berikut adalah soal terakhir untuk episode pertama ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung ke YouTube channel Materi Kesmas. Semoga apa yang sudah kita bahas kali ini memberikan manfaat buat teman-teman yang mau ikutan seleksi P3K tahun ini. Mohon maaf sekali apabila channel ini masih banyak kekurangan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Mohon komen ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe. Mohon dibantu di komen ya, memberikan masukan untuk supaya channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya.